Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ardian Junianto, ingin mempresentasikan tentang jaringan VoIP. Latar belakang: semenjak keberhasilan transfer informasi real time atau voice melalui jaringan IP atau VoIP dengan kualitas yang cukup memadai, mulai timbul adanya kecenderungan transfer informasi voice secara besar-besaran melalui jaringan paket IP dan juga informasi-informasi lainnya. Jaringan VoIP terus berkembang, ditandai dengan semakin banyaknya dibuat gerbang-gerbang atau gateway VoIP sebagai interface antara jaringan telekomunikasi atau berbasis TDM dengan protokol SS7 ke jaringan data berbasis paket dengan protokol IP. Blok pembangunan IP telepon, Ethernet Switch Network, IPPBX, IP Phones, IP Gateway, IP Voicemail atau Unified Messaging, IP Call Center, IP Converse Server. Pembagian jaringan jenis jaringan VoIP dari PTSN atau telepon analog melalui VoIP gateway dan dengan teknologi soft switch dari LAN atau IP phone atau soft phone, signaling SIP, signaling H232. Ini gambar arsitektur VoIP. Internet teleponi. Internet atau IP teleponi mengacu kepada transmisi percakapan suara digital melalui internet antara para pengguna PC. Ada dua metode untuk mengakses internet: workstation via LAN, PC via modem. Teleponi over internet. Teleponi over internet atau IP merupakan teknik pengiriman suara melalui jaringan data yang memungkinkan pengguna sistem telepon untuk memanggil nomor tertentu via internet. Pengaksesan black box dari sentral PBX dilakukan dengan dialing prefix tertentu, misalnya 7 diikuti oleh nomor extension yang dipanggil. Black box melakukan fungsi signaling, digitalisasi dan kompresi suara dan paketisasi. Gateway VoIP. Beberapa hal yang berkaitan dengan penggunaan gateway: kartu VoIP berisi prosesor onboard yang menjalankan kompresi dan signaling, pengolahan sinyal digital, mengkonversi sinyal suara dan fax menjadi paket-paket IP. PBX diprogram sedemikian sehingga panggilan suara dan fax memperebutkan koneksi yang sama antara PBX dan gateway VoIP. Tiap gateway terhubung ke LAN dan mendapatkan sebuah alamat IP. Voice gateway. Setelah prosedur autentikasi, voice gateway akan melalui medial nomor telepon yang dituju dan melakukan akumulasi billing untuk panggilan lokal atau panggilan jarak jauh. Metode yang digunakan oleh ISP untuk penagihan flat fee berdasarkan banyak saluran yang disewa, kapasitas tiap saluran 64 kbps. LAN utilization berdasarkan tingkat penggunaan saluran atau volume data yang dikirimkan, misalnya digitalisasi suara 8 kbps harus mentransfer 3,6 MB
data per jam. Gateway multi VoIP. Gateway multi VoIP memiliki banyak port yang dapat digunakan untuk koneksi internet suatu perusahaan. Trafik suara rata-rata dalam 1 bulan 8 jam kerja per hari kali 22 hari kerja per bulan kali 60 menit per jam kali 2 port duplex sama dengan 21,120 menit panggilan per bulan. Metode koneksi. Metode berbasis direktori informasi mengenai karyawan atau termasuk alamat email, password untuk login, nomor telepon dan informasi lain disimpan di Access Connection Control berfungsi untuk men-setup koneksi sirkuit switch ke Simple Packet Switching ISDN. Pesan-pesan pensinyalan pemakai ke pemakai dapat berkomunikasi tanpa men-setup koneksi sirkuit switch. Metode berbasis alamat IP. User tidak harus mengakses direktori sebelum membangun panggilan. Metode berbasis gateway. Terdapat koneksi panggilan internet ke PTSN. Model sistem VoIP. Transmisi suara dan signaling menggunakan paket jaringan. Menggunakan jaringan paket atau IP. Standar ITU untuk model pensinyalan H323 atau ITU. Sistem komunikasi multimedia berbasis paket SIP atau IETF, Session Initiation Protocol. Sistem suara yang dihasilkan oleh kedua standar ini mengikuti model yang sama. Model sistem VoIP. Sistem suara paket seperti VoIP mengikuti model berikut: jaringan paket atau kebanyakan internet, voice agent di tepi awan, mengubah informasi suara dari bentuk teleponi tradisional menjadi bentuk yang sesuai untuk transmisi paket. Paket dikirimkan ke voice agent lain di tujuan. Model sistem VoIP. Keuntungan dan kelemahan menggunakan VoIP. Keuntungan bertelepon menggunakan VoIP diantaranya adalah dari segi biaya. Jelas lebih murah dari tarif telepon tradisional karena jaringan IP bersifat global sehingga untuk hubungan internasional dapat ditekan hingga 70%. Selain itu, biaya maintenance dapat ditekan karena voice dan data network terpisah, sehingga IP phone dapat ditambah, dipindah, dan diubah. Hal ini karena VoIP dapat dipasang di sembarang Ethernet dan IP address. Tidak seperti telepon tradisional yang harus mempunyai port tersendiri di sentral atau PBX. Sulit mengirimkan fax. Kelemahan VoIP: sulit mengirimkan fax, perlu jalur internet yang cepat, biasanya backbone diharuskan menggunakan fiber optik, susah untuk menentukan emergency call. Kelemahan jaringan yang menjadi musuh VoIP: delay, jitter, packet loss, keamanan dan echo. Keamanan: karena suara berjalan pada jaringan internet, maka tetap akan ada kemungkinan data suara tersebut disadap oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Solusi: pengguna teknologi VoIP, Internet Service Provider, calling card provider, long distance carrier, telco berbasis IP, perusahaan-perusahaan yang memiliki VPN. Aspek regulasi, lisensi, tarif, customer expectation, aturan main, interkoneksi. Dasar pengaturan VoIP: menciptakan iklim kompetisi sehingga dapat menunjang pembangunan industri telekomunikasi nasional secara keseluruhan, menjaga persaingan,
yang tidak sehat antara penyelenggara jasa, menjamin pembangunan jaringan baru. Masyarakat harus mendapatkan standar kualitas pelayanan yang memenuhi persyaratan, mencegah terjadinya gangguan teknis terhadap jaringan PTSN, bergerak yang ada dengan menetapkan standar teknis sesuai FTP, telekomunikasi yang berkelanjutan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.